Meningkatnya COVID-19 saat ini Ketua di Kota Medan, dan sebelumnya kan dari Wali Kota Medan saat buka puasa bersama di, kediaman Iya. Pak Chong Api menyatakan kita sudah oranye. Namun besoknya ternyata sudah merah lagi. Nah, ini menyikapi hal ini, kira-kira sebagai ketua DPR untuk supaya balik ke oranye lagi, ini imbauan ketua bagaimana kira-kira? Ya, sebenarnya harapan kita ya masyarakat Kota Medan secara keseluruhan, secara umum sangat mengharapkan Kota Medan ini segera cepatlah kondisi pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Ya, kalau bisa ini bisa hilang tuntas dari Kota Medan khususnya, ya kan. Nah, tapi kenyataannya kita lihat sudah pada tren kemarin melandai, makin menurun pada di zona oranye. Kemudian laporan baru ini terjadi lagi peningkatan zona merah. Tentu ini harus menjadi satu perhatian serius dari Pemko Medan, dalam ini tim Satgas COVID-19 ya, untuk lebih memperketat lagi ya, melakukan pengawasan atau memperketat pemberlakuan protokol kesehatan ini, dan termasuk dengan PPKM itu loh. PPKM Itu harus dijalankan dan dilaksanakan ya dengan ketat. Ya, daerah-daerah terutama daerah-daerah yang banyak kerumunan keramaian itu selalu harus diawasi dan dipantau, karena sampai terjadi kerumunan yang bisa menimbulkan lagi klaster penyebaran COVID-19. Jadi dengan adanya City Walk ataupun Kitchen Asia, katanya juga penyumbang untuk COVID-19 nih Ketua. Ini bagaimana Ketua? Ya, karena banyak kerumunan. Kita minta juga menjadi perhatian dari tim Satgas COVID-19 ya, lebih melakukan lagi pengawasan yang ketat di seputaran area lokasi Kesawan City Walk itu. Ya, SOP di lokasi itu harus jelas, ya, harus tegas. Ya, protokol kesehatan itu juga harus diperhatikan dengan ketat, termasuk jam itunya, ya, jam tutupnya itu juga harus disesuaikan dengan PPKM. Ya. Dan kita lihat di lokasi, di lapangan itu, ya, janganlah terjadi penumpukan keramaian. Ya, boleh ramai, tapi dia harus buat jarak. Physical distancing tuh ya? Ya, harus social distancing, physical distancing itu harus diperhatikan. Terus jaraknya, kemudian masker juga harus pakai. Jangan sampai nggak pakai masker. Saya kemarin seminggu yang lalu saya lihat jalan-jalan ke sana, saya lihat memang di situ keramaian cukup tinggi, dan sudah tidak lagi mengabaikan jarak. Dan masker juga ada yang banyak nggak pakai. Ini yang juga jadi satu atensi yang besar, harus diperhatikan oleh tim Satgas COVID-19 ini. Ya, harus tegas saja, ya kan. Lakukan terus pengawasan di lokasi setiap malam lah. Karena contoh sekarang ini Ketua, ini aja di Tirtanadi sendiri, hari ini kita dapat informasi 29 orang kena COVID. Ya. Termasuk direksinya, 2 orang direksi juga kena COVID gitu loh. Dan memang itu memperhatikan, artinya memprihatinkan dengan kondisi adanya peningkatan dari warga Kota Medan yang terkena COVID-19. Jadi upaya-upaya untuk menekan laju kenaikan COVID-19 ini harus dilakukan dengan serius dan dengan tegas, ya, serius dan tegas. Itu yang harus dilakukan. Kalau macam di Tirtanadi ini Ketua, kan ada 29 orang kena COVID. Ini seharusnya Tirtanadi ini diapakan tuh? Apakah di lockdown atau bagaimana? Ya, kan tidak ada lagi istilah lockdown sekarang. Karena ada kan PPKM. Lakukan aja itu PPKM, ya kan. Kemudian lakukan penyemprotan desinfektan di lokasi. Seluruh bagian kantor yang ada di lokasi yang terkena ini, yang ada terpapar COVID-19 itu, ya harus segera dilakukan penyemprotan desinfektan. Gitu. Jadi kalau kita bilang tadi, salah satu kata penyumbang itu adalah
mereka city walk itu kan. Jadi bagaimana dengan yang dipajak-pajak itu lebih berkerumunan juga tuh masyarakat. Ya, Nah, itu dari dulu kan sudah sering kita sampaikan. Pasar tradisional itu juga harus menjadi perhatian. Maka kemarin di awal suntik vaksin itu kan pasar itu sebagai pelayan publik, Iya. pekerja publik, pelayan publik itu kan diutamakan di vaksin. Nah, itu kan sudah diberikan ya, kemarin kita lihat ada pasar-pasar yang sudah dilakukan vaksin. Benar, itu kan benar. prioritas kan. Nah, program vaksin ini juga harus berjalan terus. Ya, harus lebih kalau bisa lebih dimasifkan lagi, ya, lebih dimaksimalkan lagi, ya, dan diupayakan secepat mungkin seluruh warga Kota Medan itu mendapatkan vaksin, ya, minimal 50-60% itu masyarakat warga Kota Medan itu harus segera mendapatkan suntikan vaksin 19 ini. Oke, jadi kita bilang sampai 50%. Ini masih banyak juga masyarakat yang tidak tahu mendapatkan vaksin tersebut gitu loh. Ini seharusnya kerjanya siapa ini untuk memberikan vaksin ke masyarakat? Imbauan ketua kepada sosialisasi dari Satgas COVID-19 sendiri, kemudian dari operator di tingkat kecamatan, kelurahan, kepring juga mensosialisasikan ke masyarakat supaya mereka memahami pentingnya kita divaksin dengan kondisi pandemi ini, dan menjaga diri kita dan menjaga keluarga serta lingkungan di sekitar kita. Nah, supaya masyarakat itu tidak ragu-ragu mau divaksin. Nah, kemudian ya pemerintah juga harus menyiapkan kecukupan vaksin ini untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk masyarakat Kota Medan. Kita jangan nanti saat sekarang ini kan kita lihat memang masih diutamakan lansia dan pekerja pabrik atau pelayan pabrik. Nah, yang kita khawatirkan nanti pada saat masyarakat sudah sadar semuanya, semua berkeinginan untuk di COVID, kemudian stok vaksin itu terbatas, ya kan? Kesiapan untuk memvaksin masyarakat tidak memadai, itu bisa nanti menyebabkan warga jadi timbul kekhawatiran. Kalau terjadi kekhawatiran, imbasnya menurunkan daya tahan tubuh. Nah, kalau daya tahan tubuh, imunku turun, itu cepat terkena penyakit. Salah satunya bisa kena COVID-19. Jadi ya harus kerjasama dari semua stakeholder, terutama Satgas COVID-19, ya kan, tim Satgas COVID-19 Kota Medan, yang bagaimana memberikan upaya-upaya yang terbaik ya kepada masyarakat Kota Medan. Jadi secara nggak langsung memang Satgas tidak bekerja semaksimal mungkin, tapi kalau kita lihat sendiri kesadaran masyarakat ini ada nggak kira-kira untuk itu? Ya, kita kadang-kadang kita juga miris ya melihat kesadaran masyarakat. Yang kita temui masih banyak ya berkumpul-kumpul ya rame-rame yang mengabaikan jarak antara sesama, protokol kesehatan, tidak pakai masker. Ya, kita lihat itulah banyak itu loh kenyataannya kan. Masih banyak yang terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mematuhi protokol kesehatan. Kesadarannya masih belum. Inilah yang sangat berbahaya, dan untuk memutus rantai ini jadi agak perlu waktu yang lama kalau kita semua belum sadar, ya belum punya keinginan untuk mengikuti ya protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Imbauan ketua terakhir apa untuk masyarakat? Ya, kita mengimbau sama-sama lah kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, dengan demikian kita sehat, keluarga sehat,
lingkungan semua sehat, dan demikian Kota Medan itu bisa cepat terbebas dari COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan angka yang terpapar itu bisa menurun, ya kan, dan kita bisa kembali ke zona hijau. Oke, Ketua, masih Ketua. Ya.